Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial kita kali ini. Jadi, pada kesempatan ini kita akan belajar cara mengkonfigurasi DNS server menggunakan Binance ya. Kita akan praktekkan ini di sistem operasi Ubuntu, begitu. Nah, tapi sebelum itu kita harus memahami dulu apa itu DNS, teman-teman. Gitu. Nah, jadi teman-teman, DNS itu adalah singkatan dari yang namanya Domain Name System. Sistem disingkat jadi DNS gitu. Jadi DNS itu kalau dalam keseharian kita biasanya mengakses sebuah web browser atau kita mencari sesuatu di web browser itu mungkin seperti youtube.com seperti itu. Nah, ini namanya DNS teman-teman. Jadi ini adalah nama dari sebuah website. Kalau kita bisa sebut seperti itu. Nah, sama juga seperti google.com seperti itu teman-teman ya. Google.com, kemudian misalnya ChatGPT, begitu ya. Nah, ini adalah domain teman-teman. Ini yang disebut, yang saya maksud adalah domain, begitu. Nah, ini seperti link ya teman-teman. Nah, tapi ini berbeda yang namanya link. Link atau URL ya teman. Nah, bedanya adalah kalau URL atau link itu kan ada lengkapnya begitu. HTTPS, https www.youtube.com seperti itu ya teman-teman. Nah, bedanya itu adalah link itu alamat lengkap dari web server. Sorry, bukan web server, alamat lengkap dari sebuah web gitu. Jadi kalau kita telah berhasil gitu mengakses sebuah web, pasti di kolom tempat biasa kita mengetikkan website yang ingin kita cari itu pasti ada HTTPS-nya di depannya begitu. Nah, itu adalah alamat lengkapnya. Sedangkan DNS itulah bagian dari linknya, yang youtube.com ini teman-teman, gitu. Jadi, DNS itulah salah satu bagian dari sebuah URL atau sebuah link lah biasanya kalau kita sebut ya. Nah, eh, DNS itu punya yang namanya subdomain. Jadi, domain, oke. Jadi domain utama itulah youtube.com seperti itu. Nah, www di depan ini adalah subdomain. Jadi maksudnya itu adalah di dalam youtube.com itu ada www. Begitu. Kalau misal belum kebayang juga, misal seperti google.com ini ada subdomainnya selain www. Ini google.com juga sama. Nah, tetapi di dalamnya itu kita ada yang namanya kalau misalnya teman-teman punya butuh support dari Google atau butuh mencari solusi dari misal ada sebuah masalah begitu ada support.google.com. Nah, ini sering banget biasanya teman-teman akses. Nah, jadi support ini itu adalah subdomain dari google.com. Oke. Jadi sub itu kan kalau secara harfiah itu adalah di dalamnya atau eh, bagian dari sebuah eh, subjek begitu. Jadi support www blog apapun yang ada di depan sebuah domain itu namanya subdomain. Oke, kalau HTTPS ini kan protokol ya teman-teman ya. Nah kan misalnya ada juga lagi yang slash. Misal pet ini namanya pet, misal support. Misalnya ada profil gitu kan itu adalah pet namanya gitu. Tapi kita nggak akan bahas tentang link ya. Jadi kita akan bahas tentang DNS-nya atau domain name systemnya yaitu google.com, youtube.com, chatbit.com dan lain-lainnya begitu. Oke. Oh ya, domain itu nggak .com aja ya teman-teman. Ada juga misalnya website kampus teman-teman mungkin ada yang eh, belakangnya itu ac.id. Jadi ini juga domain namanya ya. Jadi domain itu biasanya setelah dari subdomain yang eh, support www itu subdomain. Di belakang subdomain itu atau setelah subdomain itu adalah domain utamanya. Begitu. Oke.
Sama halnya seperti begini teman-teman, kalian kan atau teman-teman punya email gitu, misalnya email kampus gitu. Misal saya punya email misalnya di depannya itu NIM, 2310, bisa seperti itu, @kampus.ac.id seperti itu. Atau punya email misalnya, di aryasuta@gmail.com seperti itu. Nah, ini juga domain teman-teman. Jadi domain itu tidak hanya di website, tetapi juga ada di email teman-teman sendiri begitu. Inilah domain. Dan ini juga domain teman-teman. Seperti itu. Nah, itu adalah eh, penjelasan secara sederhana atau secara teman-teman sering mungkin lakukan di kehidupan sehari-hari tentang kegiatan ini ya. Jadi yang kita cari di Google itulah namanya domain teman-teman ya. Jadi seperti kalau saya bisa gambarkan itu analoginya seperti kontak di buku telepon, kontak di HP atau kalau misalnya lebih lama itu ada namanya buku telepon teman-teman. Begitu. Nah, jadi kalau analoginya itu seperti ini. Kan kalau kontak itu ada kita kalau misalnya yang biasa kita lakukan adalah kalau kita ingin menghubungi seseorang itu kita akan cari kita butuh nomor teleponnya, biasanya begitu. Nah, kita tidak mungkin mencari nomor telepon itu misal ada list nomor telepon. Kita tidak mungkin bisa ingat setiap nomor telepon itu punya siapa, begitu biasanya. Biasanya akan dikaitkan dengan sebuah nama atau sebuah eee, kunci dari nomor telepon itu, begitu. Seperti ini teman-teman, misalnya ada, nomor ini ya, misal 08, dan nomor telepon ini anggap ya nomor telepon, kemudian itu dimiliki oleh seorang yang namanya misalnya, Yoga, begitu. Nah, sama halnya seperti DNS, jadi, eee, ini adalah DNS sebutannya, kalau dalam, yang kita bahas tadi itu adalah ini DNS, nama kontak itu adalah DNS, sedangkan inilah nomor telepon. Begitu. Jadi sebenarnya DNS itu adalah untuk memetakan atau memberikan nama pada sebuah IP address. Nah, begitu. Nah, jadi teman-teman, website yang biasa kita ambil itu, yang biasa kita cari itu, kan ada web server ya teman-teman. Jadi web server itu adalah sebuah sistem yang nantinya akan mengolah website-website yang ada di seluruh dunia ini teman-teman. Begitu. Jadi web server ini yang mengelola website yang ada di semuanya gitu. Nah, web server itu kalau kita mencari, bayangkan tidak ada DNS teman-teman. Kita sebagai user akan uh, kesulitan dalam mencari website karena apa? Web server itu tidak menyimpan google.com atau youtube.com begitu teman-teman. Dia tidak menyimpan nama itu, tapi dia menyimpan sebuah IP address begitu. Misalnya seperti 192, sorry, 192, 168, sudah 168, 1, terus titik nol, begitu. Nah, ini adalah website atau alamat website yang disimpan oleh web server. Nah, apakah teman-teman tahu ini website menuju kemana? Saya juga tidak tahu teman-teman. Nah, bayangkan server di seluruh dunia itu kan nggak cuma satu teman-teman. Ada website yang lainnya dan itu bisa hampir lebih dari ratusan triliun teman-teman. Nah, bayangkan web server itu nggak nyimpen nama-nama seperti ini teman-teman yang youtube.com ini, tapi dia menyimpan angka-angka IP address namanya ini ya, gitu. Nah, itu ada banyak teman-teman IP address angka-angka seperti ini. Nah, bayangkan kita disuruh mengingat eh, beberapa dari website begitu. Misal kita mau search youtube.com, eh, ternyata IP address-nya ini, gitu. Misalnya ini. Nah, kalau kita menonton YouTube itu kita pasti ketik youtube.com ini ya, yang ini ya, youtube.com ini. Nah, kalau nggak ada domain name system,
kita akan mengakses yang ini ya teman-teman. Begitu. Nah, kita tidak mungkin mengingat angka-angka ini, IP address-nya tiap website gitu. Nah, makanya ada yang namanya domain name system. Jadi, kalau kita balik lagi ke analogi kontak yang tadi ini, ya. Jadi, kalau yang tadi itu adalah sebentar. Nah, jadi nama ini itu adalah DNS, sedangkan nomor teleponnya ini itu adalah IP address yang tadi. Begitu teman-teman. Ya, jadi kalau secara alur ya teman-teman, sebentar. Secara alur kita coba sampingkan dulu. Ada yang namanya DNS, apa lupa namanya? DNS system kalau nggak salah ya namanya sebentar. Ya, DNS domain name system. Jadi ada sebuah sistem terpisah. Jadi DNS itu seperti yang saya bilang tadi tidak jadi satu dengan web server. Begitu. Oke. Kemudian kita mengaksesnya itu di sebuah browser, teman-teman. Gitu. Nah, jadi begini. eh, saat kita akan mencari sebuah website, oke, kita akan ketikkan sebuah DNS, teman-teman, yang tadi google.com itu. Nah, DNS itu akan mencari apakah ada nama seperti itu. Oh, ternyata ada nih. Dia kembalikan lagi ke sebuah browser. Browser yang tadi kita pakai, browser akan mencari itu ke web server. Gitu. Itu alur sederhananya. Jadi nanti saat kita mengetikkan youtube.com, dia akan dicari di DNS. Oke, sorry, di DNS. Nah, DNS itu akan memberikan kita IP-nya. Begitu. Nanti DNS akan kembalikan lagi, berikan IP-nya ke browser, nanti dari browser akan berikan ke web server. Nah, dari web server inilah akan muncul website yang kita ingin cari. Begitu, teman-teman. Oke. Jadi itu adalah alur sederhananya. Saya rasa cukup ya untuk pengertian dari DNS ini. Kita mungkin akan langsung praktek aja penggunaan Binance di Ubuntu. Jadi kita akan coba bikin DNS sendiri di Ubuntu, teman-teman. Oke. Jadi kita langsung aja ke praktiknya. Oke teman-teman, kita sudah ada di Ubuntu. Nah, jadi kita langsung aja buka terminal. Kita update dulu, cek update seperti biasa. Oke, sudah. Kemudian kita install Binance-nya. Jadi sudo apt install Binance. Enter. Oke, karena saya sudah pernah install, jadi mungkin di tampilan teman-teman mungkin akan berbeda seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan pindah direktori dari root kita ke direktori Binance-nya. Jadi cd /etc/byte. Jadi di sana nanti kita akan membuat DNS server kita. Oke, ini adalah isinya. Nah, sekarang kita akan bikin dulu file backup untuk konfigurasi defaultnya supaya nanti kalau ada kesalahan masih bisa kita restore, teman-teman. Begitu. Jadi kita copy dulu nameconf. Kita akan isi akhirnya dengan bak. Oh ya, ini kurang sudo, jadi kita kasih sudo dulu. Kemudian, nah, itu sudah ada. Ya. Oke, selanjutnya kita akan coba cek dulu IP address kita, karena nanti akan dipakai sebagai IP default dari DNS server kita nantinya. Jadi kita ketik IP addr su. Nah, teman-teman lihat di bagian inet, ya, yang ini, yang 192 ini. Nah, mungkin di tampilan teman-teman akan berbeda, tetapi itulah IP address dari koneksi internet kita. Jadi kita copy dulu, kemudian kita akan buka
text editor bawaan teman-teman, karena nanti kita akan simpan IP address-nya di sana sementara. Ya. Oke, selanjutnya kita akan bikin domain kita sendiri. Ya, pertama kita copy dulu file db.localnya. db.local. Ya. Kita copy, dan kita replace dengan nama IP address kita dulu. Ya, kita pastikan. Oh, ternyata kurang sudo, teman-teman. Oke, kita coba cek ada. Ya, kemudian kita akan copy juga file lokal juga. Kemudian kita akan ganti dengan nama domain yang kita inginkan, gitu. Ini db.local, kita ketik arijaya.dev, seperti itu. Ini bebas untuk nama domainnya, yang penting tidak akhiran .com ya. Oke, kita enter. Nah, kita lihat sudah ya ada. Oke, ada kesalahan sedikit, ternyata baru saya cek tadi untuk db.ip itu mengcopy dari db .set27 ya. Jadi kita hapus dulu file db.ip yang salah itu dengan rm sudo remove db192, enter. Nah, harusnya sudah tidak ada. Sekarang kita copy ulang, sudo copy db127 mana sat db19, enter. Nah, sekarang kita punya file db IP kita dan juga db domain kita sesuai keinginan kita, teman-teman ya. Oke, kita clear dulu, teman-teman. Kita cek dulu lagi filenya. Nah, sekarang kita akan edit file di domain kita ya. Kita sudo nano db arijaya.dev. Nah, yang bagian localhost itu semuanya itu diganti dengan nama domain kita, gitu. Kalau di saya arijaya.dev, kita ganti dengan arijaya.dev, gitu ya. Nah, di setelah rootnya juga arijaya.dev. Nah, yang di bawah juga ya, arijaya.dev ya. Nah, kemudian nih IP yang ini perlu kita ganti juga, teman-teman, dengan IP kita ya, yang udah kita copy tadi. Kita ganti dengan IP kita. Nah, kemudian yang ini kita nambahin subdomain yang tadi, yang www. Oke, ini sebentar. www. Nah, ini A-nya pasti satu aja. Nah, ini masukin IP kita lagi gitu. Nah, kita tambahin lagi blok untuk subdomainnya mungkin ya, supaya lebih banyak. Oke, kita tambahin IP kita juga. Oke, sudah, kita save dulu dengan Ctrl X. Y, enter. Nah, ini kemudian kita edit juga file IP kita ya, sudo nano db IP kita. Nah, ini kemudian kita ganti juga ya yang localhost dengan domain kita juga, arijaya.dev, arijaya, hapus dulu arijaya.dev. Ya, ini localhost di bawah ini juga diganti ya, yang dua ini. .dev arijaya.dev. Nah, ini yang di depan ini kita perlu ganti juga dengan IP belakang kita. Jadi kan dalam saya ini 7. Nah, kita tulis 7 di sini. Gitu. Oke, kita save sekarang, Ctrl X, Y, enter. Nah, sekarang kita daftarin IP kita ya di konfigurasi lokalnya dan juga domain kita di sana. So, bisa terbaca, kita sudo nano config lokal. Oh, ini kurang D, sebentar, enter. Oke, teman-teman, ini kita kayaknya langsung paste saja deh, karena panjang isinya, sebentar. Nah, ini ya, jadi domain ini di depan, ini ganti pakai nama domain.
Ini nama file domain kita, kemudian yang di bawah ini pakai IP diurutkan dari depan ke belakang ya. Jadi ini ada satu, ini satu dari belakang IP, kemudian 68 itu ambil yang di tengah, dan kemudian yang 192 ini kita taruh di belakang, yang 7 tidak usah. Oke. Nah, kemudian yang ini dikasih IP DB IP kita, kemudian sisanya akan mengikuti teman-teman, sama aja. Yang perlu diubah itu aja teman-teman ya. Nah, kemudian jangan lupa di save. Oke. Nah, kemudian kita perlu setting forwarder kita di file sudo nano di name config yang options. Nah, ada forwarders ya, yang itu nih, yang 888 itu. Nah, ini biar nanti kalau kita bisa searching, karena kan domain kita tidak ada youtube.com begitu. Jadi kalau tidak ditemukan, dia akan nge-forward ke Google teman-teman begitu. Jadi kita close saja. Oke, yang terakhir kita restart server dulu, restart service-nya dari byte9-nya. Kita sudo systemctl restart byte9.service. Nah, enter. Kita cek dulu, kita ganti restart ke status. Nah, ya udah ya, kita lihat di sini ada arijaya.dev-nya sudah keload oleh byte9-nya. Ada, oh ini dia. Nah, ini ada arijaya.dev-nya. Nah, ini kita bisa langsung tes teman-teman ya. Ini kita close, Ctrl C. Kita clear dulu. Oke, udah. Kita edit dulu resolver DNS kita yang di Ubuntu. Kita sudo nano. Ya. Nah, ini ada, ini seharusnya di teman-teman nggak ada ya. Itu adalah konfigurasi yang lama saya. Ini saya hapus aja. Ini kita komentar dulu, karena ini yang akan kita matiin dulu sebentar. Oke. Kemudian kita tambahin name server kita dengan IP kita yang tadi ya, yang kita daftarin di DNS itu. Oke, udah kita save langsung. Enter. Mana? Sudah. Nah, sekarang kita langsung tes aja teman-teman ya. Kita cek dulu apakah Google bisa akses. Oke, masih bisa ya. Jadi forwardernya bekerja. Kita close dulu. Nah, sekarang kita tes dengan cara kita ketikkan ns lookup terus sama domain kita arijaya.dev. Nah, ini sudah mau teman-teman ya. Jadi kita bisa mengaksesnya jadi DNS kita sudah bisa berjalan ya. Walaupun ini masih hanya di lokal, tapi DNS kita sudah bisa bekerja setidaknya di sistem kita gitu. Ini saya cek YouTube masih mau juga, jadi forwardernya aman. Jadi karena arijaya.dev tidak ada YouTube, jadi yang tidak ditemukan di domain kita akan di forward ke 88 tersebut, yaitu Google gitu. Oke, udah ya, mungkin cukup di sini aja untuk tutorial ini. Ini saya kasih juga ya tutorial buat kebalikinnya, biar nggak ada apa-apa nanti. Jadi bisa di komen aja server yang kita pakai tes itu, kita kembalikan tadi ya, kita komen teman-teman. Oke, kita save. Nah, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman. Jadi thank you so much yang sudah menonton. See you next time.